Itu transaksinya tahun 2015, itu jual beli Citic Coin. Citic Coin. Zamannya Citic itu loh. Oh, Citic ya. Pernah dengar kan jenengan? Ya, pernah. Iya, itu Citic 2015. Yang Citic Coin itu aset digital yang jual beli digital. Ini kan ongko. Ya. Nah, terus nilai kenaikannya itu waktu itu ya per hari sama seperti sekarang 1% per hari selama 250 hari kerja, 2,5 kali lipat setahun. Setelah terjadi transaksi itu ada 120 juta itu kumpulan dari 6 orang kalau nggak salah. Dari 6 orang yang terima duit juga bukan saya. Yang saya memang dari Mas Bram itu saya yang terima duit. 60 juta kalau Mas Bram. 60 juta. Iya, kalau yang lain-lainnya itu ke Pak Hendro. Pak Hendro itu di daerah Sedayu juga sini. Sentolo. Daerah Sentolo orang rumahnya. Itu yang selain 60 juta itu ke Pak Hendro Sentolo. Terus koordinator upline-nya itu Mas Yaya Jogja. Rumahnya alun-alun selatan itu temannya Mas Bram. Nah, sponsornya Mas Bram itu langsung Mas Yaya. Ya. Nah, terus setelah transaksi kan saya membantu presentasi kewajiban saya di Boyolali, di Solo. Nah, itu baik dibantu Pak Hendro, Pak Yaya dan saya sendiri. Nah, dalam perjalanannya itu mereka itu ya intinya kena virus lah dari Pak Hendro sendiri, menuntut agar dikembalikan lah. Ketika itu saya nulis, kemudian singkat cerita saya nulis tanda tangan MOU, oke, saya kembalikan itu 120 juta itu, padahal yang terima uang bukan saya semua. Pak Hendro yang makan uangnya 60 juta. Yang 60 juta yang Bram memang ke saya. Saya kalau ada uang saya kasih uang, kalau dapatnya saya barang, saya usaha dapatnya barang tak kasih barang. Terus tak kasih uang 20 juta yang terima Mas Yaya. Yang 100 juta itu dalam bentuk sertifikat tanah di Boyolali di Kacangan, Kecamatan Kacangan. Seluas 100 meter kurang lebih. Saya lupa. Kacangan. Terus sekarang yang ngurus? Yang ngurus Mas Yaya. Saya transaksi dengan Mas Yaya setahun kemarin apa 2 tahun yang lalu ke notaris di Kacangan. Notaris Boyolali. Kacangan ya? Iya. Siapa notarisnya? Kalau karyawannya saya ingat Mbak Sinta, tapi kalau nama notarisnya aku lupa. Notarisnya daerah mana sekitaran? Kacangan itu. Kacangan ya? Iya. Terus saya transaksi di sana, sertifikat mau dibalik nama, tapi karena itu sertifikatnya itu perlu dipecah dulu. Nah, kan dipecah dulu, jadi 3 dipecah ya, terus dipecah itu biayanya kurang lebih 15 juta. Jadi satu sertifikat itu 5 juta. Pecah sertifikat, setelah dipecah sertifikat baru dibalik nama ke Mas Yaya. Nah gitu, karena dia yang istilahnya upline-nya sih sponsornya. Berarti upline-nya Yaya. Iya, yang koordinir itu semua ya uang 20 juta ya saya udah serahkan ke Mas Yaya. Sertifikat kurang lebih 100 meteran itu juga ke Mas Yaya. Saya bilang gitu karena dapatnya kebanyakan saya di sini sertifikat. Jadi pas dapatnya barang ya saya kasihkan. Kalau dapat duit paling 2 jutaan kan untuk biaya operasional presentasi lah. Ngasih makan aja sekali pertemuan 1 juta. Nah, setelah diserahkan tanda terima di notaris sana. Nah, ini yang proses pecahnya itu belum saya lunasin tuh 15 jutanya. Jadi mandek di notaris di sana sertifikatnya. Itu intinya. Nah, mungkin Mas Yaya belum koordinasi dengan Mas Bram karena mungkin belum balik nama ke Mas Yayanya itu. Begitu, jadi mungkin Mas Bram terus laporankan dengan. Jadi itu cerita kemarin kan yang ngurusin kan Pak Sandi. Pak Sandi mengutus Pak Janter dan Bu Janter untuk datang ke rumah jenengan kan itu. Jadi intinya nanti kapan kalau waktu luang kita bertemu supaya tidak tidak miskomunikasi, karena kan dari versinya Pak Slamet ini kan sudah lunas kan gitu. Ya udah ikhlas dibayar dengan sertifikat sama uang tunai 20 juta. Karena saya tidak terima uang sepenuhnya 120 juta. Karena Pak Hendro juga makan yang 60 juta, yang 60 juta dari Bram itu memang ke saya.
Oke, berarti ini nanti saya akan konfirmasi ke teman-teman yang kemarin nagih supaya ada gambaran kan gitu. Dan itu juga sebetulnya bukan utang piutang, tapi awalnya jual beli digital aset, namanya mereknya Citicoin. Ya. Cuman di tengah jalan karena divirusi sama Pak Hendro, disuruh nuntut ke tempat saya dipaksa nulis tanda tangan MOU itu, ya wis ora apa-apa. Tapi saya tidak janji semua uang berupa uang tunai karena saya dapatnya tidak berupa uang tunai. Ya, oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ahmad. Nanti sebagai bahan pertimbangan teman-teman. Ya.